kembali lagi bersama saya Muhammad Yoga Mardika Saputra. Saya dari kelas HTNC semester 1 dengan NIM 2330352. Tonton video berikutnya ya guys. Check it out. Ya, kembali lagi. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah hak asasi manusia atau seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena dia manusia. Hak ini melibatkan aspek-aspek atau seperti hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pemahaman dan pengakuan HAM bertujuan untuk melindungi individu dari penindasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil serta mempromosikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Ya, itulah arti sebuah HAM atau hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak-hak dasar yang melekat pada individu yang kita miliki karena kita lahir di dunia itu sudah memiliki hak asasi manusia. Ya, di sini yang kita bahas adalah bagaimana sih sejarah HAM yang kita perlu ketahui sejarah HAM di dunia. Jadi, perkembangan hak asasi manusia itu mencakup rentang waktu yang panjang dan dipengaruhi oleh beberapa atau berbagai peristiwa dan perubahan sosial. Inilah beberapa tonggak penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pertama, Magna Carta. Dokumen ini meskipun tidak langsung berkaitan dengan hak asasi manusia, mengandung prinsip bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum dan memberikan perlindungan pada hak-hak individu. Yang kedua, pencerahan 17-18 tahun Ken Story atau pemikir-pemikir seperti John Locke dan Voltaire memberikan fondasi teoritis untuk hak asasi manusia dengan menegakkan konsep hak alamiah dan kebebasan individu. Yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Pernyataan kemerdekaan ini menciptakan dasar untuk pengakuan hak asasi manusia sebagai hak yang ada. Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Pernyataan kemerdekaan ini menciptakan dasar untuk pengakuan hak asasi manusia sebagai hak tak teralienable. Yang keempat, Revolusi Prancis. Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis menyatakan hak-hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Yang keempat, Revolusi Prancis. Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis menyatakan hak-hak dasar yang harus dimiliki setiap individu karena mempengaruhi perumusan konsep hak asasi modern. Yang kelima, menandai awal perinduan hak sipil dan kemanusiaan dalam konflik bersenjata, memberikan dasar untuk hukum kemanusiaan pada Konvensi Jenewa. Yang keenam, Liga-Liga Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2, upaya dilakukannya untuk menciptakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah perang dan mempromosikan perdamaian serta hak asasi manusia. Yang ketujuh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini menetapkan
standar internasional untuk hak asasi manusia dan menjadi landasan utama bagi perkembangan hukum hak asasi manusia selanjutnya. Yang ke-8, pergerakan hak sipil dan hak asasi manusia pada tahun 1950-an sampai 1990-an kalau nggak salah ya guys ya. Gerakan ini di Amerika Serikat dan di seluruh Indonesia berjuang melawan diskriminasi rasial dan mendukung hak-hak sipil. Yang ke-9, konvensi hak anak-anak mengakui hak-hak khusus anak-anak, perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan.